Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raka Ramadan, NIM 12044400026 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan, TPB 38. Mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2 atau PKS 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait flowchart dan C++. Saya memilih dua pilihan mata kuliah, yaitu kimia dan fisika. Alasan saya memilih materi ini adalah pada program kimia saya memilih materi mol dan molaritas larutan. Alasan saya memilih materi ini adalah agar dapat mengetahui rumus-rumus untuk mencari molaritas dan dapat mengetahui step by step untuk mencari jumlah mol suatu zat yang terdapat pada suatu larutan. Lalu molaritas adalah salah satu besaran konsentrasi yang menunjukkan hubungan kuantitatif antar zat dalam larutan dan terdiri atas zat perlarut yang disebut dengan solut dan zat pelarut yang disebut solvent. Lalu molaritas larutan adalah sebagai konsentrasi atau tingkat kepekatan dari suatu larutan. Lalu lanjut ke flowchart. Di sini saya menggunakan integer yang berarti bilangan bulat atau array. Nah, lanjut lagi. Di sini real nilai dan real array di sini digunakan untuk memasukkan nilai. Juga di sini menggunakan perulangan. Lanjut ke output program kimia yang berisikan dua materi. Nah, di materi 2 ini, di dua materi ini saya memilih salah satunya. Misal saya memilih materi 2, yaitu molaritas larutan. Kemudian muncul input memilih indeks. Memilih indeks B. Di indeks B itu meliputi satu ataupun dua materi. Sebelumnya saya memilih materi yang kedua. Di materi kedua ini ada output. Anda memilih program mencari molaritas larutan dan muncul lagi output masukkan massa, lalu kita contohkan inputnya. Nah, keluar lagi output volume larutan. Lalu kita contohkan lagi inputnya, kemudian otomatis akan keluar dari hasil perhitungan tersebut. Lalu juga akan keluar output pertanyaan. Apakah Anda ingin mengulang? Jika ingin mengulang, tekan Y besar, dan jika tidak, tekan N besar. Lalu jika tidak ingin mengulang, lalu N. Kemudian selanjutnya selanjutnya masuk ke flowchart fisika. Pada flowchart fisika, program fisika ini saya memilih materi, massa jenis, dan gaya. Alasan saya memilih materi fisika, massa jenis, dan gaya adalah agar dapat mengetahui rumus-rumus yang sebelumnya tidak dipahami atau telah lupa karena lamanya perkuliahan daring yang telah dijalani. Lalu massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya, dan simbol massa jenis adalah ρ. Lalu gaya adalah interaksi atau apapun yang menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak
baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya disimbolkan sebagai M. Lanjut masuk ke program flowchart fisika. Nah, di sini saya menggunakan integer yang berarti bilangan bulat atau array. Nah, lanjut lagi real nilai dan real array di sini gunakan untuk memasukkan nilai. Juga di sini menggunakan perulangan. Lanjut ke output program fisika yang berisikan dua materi. Nah, di dua materi itu dipilih salah satunya. Misal, saya memilih materi kedua, yaitu gaya. Kemudian muncul input memiliki indeks B. Di indeks B itu meliputi satu ataupun dua materi. Sebelumnya saya memilih materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ada output Anda memilih program gaya. Dan muncul lagi output masukkan usaha. Lalu kita contohkan inputnya. Nah, keluar lagi output masukkan perpindahan. Lalu kita contohkan lagi inputnya. Kemudian otomatis akan keluar hasil dari perhitungan tersebut. Lalu juga akan keluar output pertanyaan, apakah Anda ingin mengulangi program? Jika tidak, tekan N besar, dan jika ingin mengulangi tekan Y besar. Lalu N. Sekian penjelasan saya terkait flowchart materi fisika dan kimia. Lalu akan masuk ke program C++ fisika dan kimia. Lalu selanjutnya kita ke program C++ dari materi kimia. Di sini integer sebagai bilangan bulat, lalu float bilangan yang berkoma, dan char itu karakter. Di sini saya menggunakan do while yang berarti untuk mengulangi suatu statement atau perintah selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau benar. Jika kondisi salah, dia akan berhenti secara otomatis. Di sini saya juga menggunakan switch pada dua materi saya. Nah, jadi switch itu untuk mengendalikan aliran program, dan di sini juga ada scene. Scene tersebut memiliki variabel B yang memiliki indeks 0, dan di sini terdapat dua case karena saya menggunakan dua materi saja. Dan case 1 ataupun 2 itu sama indeksnya, yaitu 0. Lalu langsung run saja. Lalu materi kimia saya memilih molaritas larutan atau nomor 2. Lalu muncul pertanyaan berapa kali Anda ingin menentukan molaritas suatu larutan. Saya memilih 3. Lalu muncul masukkan massa. Saya memilih angka 7. Lalu masukkan MR. Saya memilih angka 5. Lalu muncul masukkan volume larutan. Saya memilih angka 8. Lalu muncul masukkan massa. Saya memilih angka 9.
Lalu muncul masukan MR, saya memilih angka 5. Lalu muncul masukan volume larutan, saya memilih angka 4. Lalu muncul massa, saya memilih angka 6. Muncul MR, saya memilih angka 4. Dan terakhir muncul masukan volume larutan, saya memilih angka 3. Lalu di sini muncul hasil total molaritas. Yang pertama yaitu 0,175 molaritas. Lalu yang larutan kedua memiliki molaritas sebesar 0,48 molaritas. Lalu larutan yang ketiga memiliki molaritas sebesar 0,5 molaritas. Lalu muncul terakhir, apakah Anda ingin mengulangi program? Jika tidak maka tekan N, dan jika iya maka tekan tekan Y. Maka di sini saya tekan N besar. Dan selesai untuk C++ program mata kuliah kimia. Lalu masuk ke C++ program mata kuliah fisika. Di sini saya menggunakan 3 tipe data, yaitu integer sebagai bilangan bulat, lalu float bilangan yang berkoma, dan chart itu karakter. Di sini saya menggunakan while yang berarti untuk mengulangi suatu statement atau perintah selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau benar. Jika kondisi salah satu, dia akan berhenti secara otomatis. Di sini saya juga menggunakan switch pada 2 materi saya. Nah, jadi switch itu untuk mengendalikan aliran program. Dan di sini juga ada scene. Scene tersebut memiliki variabel B yang memiliki indeks 0. Dan di sini terdapat 2 case. Karena saya menggunakan 2 materi saja. Dan case 1 ataupun 2 itu sama indeks 0-nya. Lalu langsung run saja. Di sini muncul pilihan pertama massa jenis dan pilihan kedua yaitu gaya. Lalu saya memilih 1 atau massa jenis. Di sini terdapat nilai apakah yang ingin Anda cari. Lalu saya memilih rumus yang ke-2. Muncul masukan massa, saya memilih angka 6. Muncul masukan massa jenis, saya memilih angka 7. Lalu di sini dapatkan hasil volume yaitu 0,857143 meter kubik. Lalu terakhir muncul, apakah Anda ingin menggunakan rumus kembali? Jika tidak ingin mengulang, maka tekan N besar, dan jika ingin mengulang tekan Y. Di sini saya tekan N. Selanjutnya, sekian penjelasan saya terkait program, flowchart, dan C++ tentang materi mata kuliah fisika dan kimia yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.